Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang, siap Jenderal. Tahu apa kalian? Cepat bereskan. Bapak, kenapa? Bu, ketika tanggal 1 Oktober itu, Ibu posisi kamarnya adalah berseberangan dengan posisi kamar Pak Nas dan Ibu Nas. Posisi adik Irma di mana? Adik itu di mama sama ayah, dia tidur sama mama. Jadi sama di ayah. Kamar itu ada bertiga. Di kamar itu bertiga, ya. Kebetulan ada nyamuk. Nah, lalu ketika nyamuk, mama sama ayah terbangun. Nah, kebetulan persis pada saat itu bunyi pintu depan itu dibuka orang. Ibu sudah terbangun ketika itu? Saya belum. Mama yang sama ayah sudah bangun. Nah, itu lalu mama lihat ngintip, terus mama lihat Cakrabirawanya masuk. Ini mama ceritakan sudah kejadian itu. Lalu mama bilang sama ayah, itu yang membunuh kamu sudah datang, kamu jangan keluar. Itu yang membunuh kamu sudah datang, kamu jangan keluar. Itu yang membunuh kamu sudah datang. Gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa yang penuh kontroversi. Secara mudah, ia adalah peristiwa counter-revolusi melibatkan perebutan kuasa tertinggi Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya bersifat lokal, malah ia adalah titik permulaan penting kepada penghentian ganyang Malaysia dan kembali mesranya hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Bermula dari peristiwa G30S ini, peralihan dasar luar Indonesia yang sebelum itu di bawah Soekarno yang bersifat anti-imperialisme, pro-kiri termasuk mengganyang Malaysia, berubah pada dasar pro-kapitalis dan mesra Malaysia. Gerakan 30 September 1965 ini mirip-mirip penumpasan gerakan kudeta para elit tentera untuk menjatuhkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 15 Julai 2016. Kedudukan Presiden Soekarno dikatakan terancam oleh kewujudan Dewan Jenderal yang terdiri dari sejumlah panglima tentera darat yang dikatakan akan mengadakan kudeta. Yang menjadikan peristiwa ini aneh dan penuh kontroversi adalah yang mati dibunuh bukan mereka yang dikudeta, yaitu Presiden Soekarno, akan tetapi para jenderal yang dikatakan akan mengadakan kudeta yang berjumlah 7 orang. Dan yang lebih aneh adalah pihak yang dikatakan menang dalam hal ini bukan pula para pasukan pengamanan Presiden atau Cakrabirawa, akan tetapi ia menjadi milik watak baru, yaitu Soeharto. Menjadi semakin aneh apabila watak Soeharto seperti yang didedahkan oleh Kolonel Latif bahawa Soeharto sudah tahu akan peristiwa ini, tetapi ia berlagak seolah-olah hero yang baru keluar daripada gua. Peristiwa ini menjadi pintu masuk kepada sebuah krisis kemanusiaan yang lebih besar di Indonesia, yaitu menjadi dalil kepada pembunuhan massal para anggota dan penyokong Partai Komunis Indonesia yang berjumlah mencapai 1 juta, bahkan ada yang menyebut 3 juta nyawa. Ini termasuk penahanan sejumlah aktivis yang dituduh sebagai tersangka komunis. Antaranya adalah Pramoedya Anantatur yang ditahan setelah 13 hari terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ini kerana di kala itu Pram yang berstatus sebagai redaktor atau ketua pengarang surat kabar Bintang Timur yang dianggap sebagai dekat dengan pahaman komunis.
Gara-gara itu, Pram dipenjara di Pulau Buru selama 10 tahun. Dari penahanan tanpa bicara tersebut, maka lahirlah karya agung Pramoedya Anantathur yang berjudul Tetralogi Pulau Buru. Peristiwa G30S ini adalah titik peralihan bagi pemerintahan Orde Lama di bawah Soekarno kepada Orde Baru di bawah Soeharto. Selain berpunca daripada konflik dalaman antara tentera pro-Soekarno dan anti-Soekarno, ia juga dilatari oleh perang dingin antara kubu komunis USSR dan China dengan kubu kapitalis Amerika Syarikat dan Inggris. Dalam peristiwa ini bukan hanya ada tangan-tangan Amerika Syarikat dan badan intelijennya iaitu CIA, malah sejumlah dokumen yang dibuka ke publik antara yang bernama Cornell Papers menyebutkan bahawa ada jejak terang Inggris dalam peristiwa yang berujung pada jatuhnya Soekarno dan dihancurkannya Partai Komunis Indonesia. Setelah peristiwa G30S ini, perlahan-lahan rencana untuk perbaikan hubungan antara Malaysia dan Indonesia terlaksana melalui tangan-tangan intelijen pro-Soeharto di bawah Ali Murtopo dengan intelijen pro-Malaysia di bawah Tan Sri Ghazali Syafi'i. Jika anda berminat dengan tema ini, silakan tinggalkan komen di bawah ya. Menurut Paul Leshmar dan James Oliver dalam bukunya Britain's Secret Propaganda War 1948 until 1977 menyatakan indikasi awal keterlibatan British ingin menyingkirkan Soekarno terlihat pada 1962 setelah Soekarno menyatakan penentangan secara terbuka terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang didukung oleh London. Dalam dokumen Badan Intelijen Amerika Syarikat CIA ini dikatakan Perdana Menteri Inggris Maurice Harold Macmillan yang menjadi Perdana Menteri pada 1957 hingga 1963 dan Presiden John F. Kennedy 1961 hingga 1963 mereka sepakat untuk meleburkan Presiden Soekarno tergantung pada situasi dan kesempatan yang ada. Soekarno memang komplain soal projek Federasi Malaysia yang diumumkan pada 1961 itu sebagai sebuah plot neokolonialisme dan itu akan menjadi batu loncatan bagi terus bercokolnya pengaruh Inggris di wilayah tersebut. Dalam konsep federasi itu, Malaysia yang sudah merdeka akan digabungkan dengan Borneo, Sarawak dan Singapura. Menurut Michael O. Billington dalam jurnal Executive Intelligence Review edisi Juni 2001, Inggris menyambut konfrontasi sebagai peluang untuk menghancurkan nasionalisme Indonesia. Namun, kata Billington, Inggris kehilangan kesabaran dengan sikap Kennedy yang menolak tuntutan Inggris untuk memotong semua bantuan kepada Soekarno. Dan terbukti perubahan mulai terjadi setelah John F. Kennedy ditembak di Dallas pada 22 November 1963. Roland Kallis, koresponden BBC yang tahun-tahun itu bertugas di Singapura mengatakan siapa sebenarnya menghasut kudeta dan untuk tujuan apa tetap menjadi spekulasi. Yang pasti, katanya, seperti ditulis The Independent, kesempatan untuk mengisolasi Soekarno dan PKI datang pada Oktober 1965 ketika kudeta PKI menjadi dalih bagi tentera untuk mengesampingkan Soekarno dan membasmi PKI. Setelah mematahkan kudeta, watak baru iaitu Soeharto dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965 dan memiliki kekuasaan yang lebih besar setelah menerima surat perintah 11 Maret Super Semar dari Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Majlis Pemusyawaratan Rakyat mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah laporan pertanggungjawaban Soekarno ditolak dan mengangkatnya sebagai presiden pada 27 Maret 1968. Huru-hara politik tahun itu tidak hanya mengakhiri kekuasaan Soekarno tapi juga konfrontasi dengan Malaysia. Babak baru perundingan damai antara Indonesia dan Malaysia dimulai pada Mei 1966 dan perjanjian perdamaian akhir ditandatangani pada 11 Agustus 1966 dengan Indonesia secara rasmi mengakui Malaysia.